Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Haddathana Muhammad bin Bashar Abu Asim haddathana Azratu bin Thabit ila akhiril ibarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita lagi dan lagi tidak terhenti nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, terutama nikmat ubudiyah, nikmat ibadah yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadi maksud daripada penciptaan kita. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang Khatamun Nubuwah. Kali ini kita bacakan satu hadis. Hadis ini sumber utamanya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Amru bin Akhtab Al-Ansari. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil saya, ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid. Ini namanya kunyah bapaknya Zaid. Jadi Amru bin Akhtab ini punya anak namanya Zaid. Nah, makanya Rasulullah memanggil beliau dengan kunyahnya, wahai Abu Zaid, wahai bapaknya Zaid, udnu minni, mendekatlah kepadaku, mendekatlah kepadaku. Kemudian saya mendekat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, famsah zuhri, coba kamu raba punggungku, raba punggungku. Famasahtu zuhrahu, lalu saya meraba punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya punggungnya itu dalam keadaan tidak dilapisi oleh pakaian, jadi langsung bersentuhan antara tangan beliau dengan kulit punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika saya meraba punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, fawaqa'at asabi'i alal khatam, jari-jari tanganku itu menyentuh khatam itu, menyentuh stempel kenabian itu. Nah, qultu, maka bertanya. Nah, siapa yang bertanya? Yang bertanya ini adalah Ilba bin Ahmar. Nah, Ilba ini orang yang diceritakan oleh Amru tadi. Ya, jadi Amru menceritakan peristiwa ini kepada Ilba bin Ahmar. Nah, jadi Ilba bertanya, wamal khatam, ya, bagaimana khatamun nubuwah itu? Seperti apa sih itu? Qala, maka Amru bin Akhtab menjawab, sya'aratun mujtami'atun.
Nah, itu adalah sekumpulan bulu-bulu yang halus. Nah, jadi ini kesaksian bersumber dari panca indera, yaitu meraba. Nah, kalau yang kemarin, hadis yang kemarin itu melihat. Nah, jadi ada yang melihat kemudian menggambarkan bentuknya. Tapi ada juga yang meraba, nah, sehingga kemudian memiliki juga gambaran yang berbeda. Ya. Baik. Nah, kita jelaskan di sini. Jadi qultu wa mal khatam al-qail wa huwal ilba. Jadi ilba ini yang bertanya, bagaimana sih rupanya khatam itu? Nah, maka Amr bin Akhtab berkata, sya'aratun mujtami'atun. Itu adalah kumpulan bulu-bulu yang halus. Jadi dzakara hadza bi'tibari ma waqa'at alaihi yaduh. Jadi penggambarannya ini adalah berdasarkan apa yang ia rasakan ketika meraba punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi disimpulkan, jadi dikompromikan antara hadis yang pertama, yaitu kesaksian mata, dengan hadis yang kedua ini, yang meraba ini. Nah, maka kesimpulannya adalah wal khotam. Jadi gambaran yang paling mendekati kebenaran, ya, bahwa khatamun nubuwah itu adalah qita'atum minal lahmi, merupakan daging, ya, daging barizatun yang menonjol, ya, bihijamil baydoh, ya, yang ukurannya menyerupai, ukuran dan bentuknya itu menyerupai telur, takriban kira-kira seperti itu. Wa haulahu sya'aratun, dan di sekitarnya itu tumbuh bulu-bulu yang halus. Ya. Nah, kemudian dari hadis ini ada faidah. Nah, sebab disebutkan juga, hadis ini juga disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, bisanadin sabitin, dengan sanad yang sahih dari Abi Zaid Amru bin Akhtab al-Ansari. Nah, jadi ada sambungannya ini hadis. Nah, jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil beliau, lalu kemudian menyuruh beliau untuk meraba punggungnya, sehingga menyentuh khatamun nubuwah. Setelah peristiwa itu kemudian, ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa famasaha biyadihi ala ru'sihi wa lihiyatihi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengusap kepala, dalam syarah itu dikatakan tepatnya ubun-ubun, dan jenggotnya Amr ini. Nah, jadi Rasulullah usap kepalanya, tepatnya ubun-ubunnya, kemudian jenggotnya. Tsumma qala. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Zaid ini. Nah, apa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma jammilhu wa adim jamalah. Allahumma, ya Allah, jadikanlah dia ini orang yang berparas tampan. Jadikanlah dia ini orang yang wajahnya ini sedap dipandang mata. Jadi Allahumma jammilhu, ya Allah, jadikanlah Amr ini orang yang tampan. Wa adim jamalahu, dan langgengkanlah ketampanannya. Itu disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, fada'a sallallahu alaihi wasallam lahu bihadhihi ad-da'watil mubarakah. Nah, dan asbab dakwah yang berkah ini, diceritakan atau diriwayatkan bahwa wa qad balagha radhiyallahu anhu bid'an wa mi'ata sanah. Usia beliau Amr bin Akhtab ini, usia beliau ini lebih 100 tahun. Ya, lebih 100 tahun. Wa ma fi ra'sihi wa lihiyatihi bayadun illa nabadhun yasir.
dan uban di kepala dan di jenggot beliau itu sangat sedikit. Walaqad kana mumbasital wajhi, dan kulit wajahnya itu tetap kencang. Walam yusib bit taja'id allati tusibu kibarsin, tanpa sedikit pun ada keriput. Nah, dan tentu saja semua itu ya adalah berkah dakwah, berkah daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama kita itu menghukumi sunnah. Ya, sunnah hukumnya ketika kita mengusap kepala anak kecil, apakah itu anak kita atau cucu kita, ya, atau istri kita juga bisa. Nah, itu disunnahkan untuk mendoakan sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepala daripada Amr bin Akhtab ini. Jadi Allahumma jammilhu, ya Allah, jadikanlah dia ini bertampang elok dipandang mata, wa adim jamalahu, dan langgengkanlah ketampanannya. Kemudian wa hadhihi da'watul mubarakatul azimah, ya, mutayassarun adz-dzufru biha hatta fi zamanina hadza. Sebenarnya doa yang berkah ini juga mudah dikabulkan sampai di zaman kita sekarang ini. Ya. Bagi siapa? Limay yukrimuhullahu azza wa jalla, ya, bagi orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bil inayati, yaitu memiliki perhatian, bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahadithihi syarifati, dan hadis-hadis Nabi. Hifdzan, caranya dengan menjaga. Ya, menjaga itu maksudnya menghafal, ya, dengan jadi menjaga dengan ingatan, jadi menghafal. Jadi orang itu penghafal Quran itu disebut hafiz. Hafiz itu kan maknanya penjaga. Artinya orang-orang yang menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Nah, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang penghafal hadis itu disebut juga hafiz. Artinya orang yang menjaga hadis-hadis Nabi dengan hafalannya. Nah, itu yang pertama, menjaga dengan hafalan. Wa fahman, kemudian memahami kandungan-kandungan, maksud-maksud daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amalan, dan mengamalkan. Wa da'watan ilaiha, dan mengajarkan. Nah, apa dalilnya ini? Faqad shahha anhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu qala fil khifi min Mina. Ya, ketika beliau berada di Mina, beliau bersabda, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, naddarallahu mra'an, semoga Allah, ya, memperindah wajah seseorang. Nah, artinya Allah menjadikan di wajahnya itu ada sesuatu yang elok, enak dipandang mata, selalu cerah. Nadhara ini artinya mencerahkan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengindahkan atau mencerahkan wajah seseorang. Siapa orang itu? Sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapan-ucapanku. Nah, maksudnya mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar mendengarkan, fawa'aha, lalu dia menjaganya, dia memahaminya,
fa'addaha, lalu mengamalkannya, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarkannya. Jadi fahadhihi da'watun minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya umum. Ya, ini bagi siapa? Likulli may yu'ni bisunnatih. Nah, ini bagi orang-orang yang memiliki perhatian, ya, memiliki respek terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hifdzan, apakah dengan menghafalkan, wa fahman, memahami, wa da'watan, mendakwahkan, memperdengarkan juga kepada orang lain. Dan isi doanya itu adalah ayyunaddirallahu wajhah, agar Allah subhanahu wa ta'ala, permohonan agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencerahkan wajahnya. Nah, sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Wa hiya da'watun mustamirrah. Dan doa ini tidak terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa ini berlaku terus. Istilahnya lah doa yang tidak ada kadaluarsanya. Ya. Jadi faman arada, barang siapa yang menginginkan ayyafuza bihadhihi da'watil mubarakah fi ayyi waqtin, untuk mendapatkan keberkahan doa ini di setiap saat, wa fi ayyi qarnin, di setiap abad, fal yu'na bi ahadithihi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia memiliki perhatian terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan hifdzan laha, dengan menghafalkannya, wa mudzakaratan laha, ya, membicarakan kandungan-kandungannya, ya, sebagaimana yang kita lakukan saat sekarang ini, wa amalan biha, mengamalkannya, apa yang kita dengarkan, ya, kita amalkan. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur, bagaimana Nabi ketika bangun tidur, ketika mau masuk rumah, ketika mau meninggalkan rumah. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk respek kita terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita memiliki perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini termasuk orang-orang yang didoakan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'ahu. Qala Sufyan ibn Uyainah, Al-Imam Sufyan bin Uyainah ini salah seorang guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, ma min ahadin yatlubul hadis illa wa fi wajhihi nadrah. Ini kata beliau, menurut pengalaman saya itu, ma min ahadin, tidak seorang pun, ya, yatlubul hadis, yang memiliki perhatian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah dengan mempelajari, apakah dengan menghafal, mengajarkan atau mengamalkan, illa, kecuali wa fi wajhihi, di wajahnya itu nadratun, ya. Jadi Allah akan mengaruniakan kepadanya wajah yang cerah. Jadi Allah akan mengaruniakan kepadanya wajah yang cerah. Dan ini bukan hanya generasi-generasi beliau, bahkan masih di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masyhur. Jadi ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ini beliau berusia belasan tahun, ya, sekitar 13 atau 14 tahun. Dan ketika Nabi wafat ini beliau keliling mencari hadis kepada sahabat-sahabat yang lebih senior, ya, sampai suatu ketika, ya, setelah semua sahabat di Mekkah didatangi, semua sahabat di Madinah didatangi, beliau mendapatkan kabar
bahwa di Basrah itu Irak sekarang itu ada sahabat Nabi yang hidup di situ dan punya riwayat satu hadis, hanya satu hadis. Nah, lalu kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ini melakukan persiapan, kemudian melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan dari Madinah ke Basrah. Itu jaraknya tidak kurang dari 6.000 kilometer barangkali. Zaman itu orang hanya naik kuda saja. Untuk apa beliau ke sana? Untuk mencari satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu perhatiannya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subuh hari ini kita semua mendapatkan faidah yang besar. Yang pertama adalah kesunnahan, ya, ketika kita bertemu dengan seseorang yang umurnya lebih muda daripada kita, kemudian kita mengenalnya dengan baik dan kita menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka kita disunnahkan untuk mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang seraya mendoakan, Allahumma jammilhu wa adim jamalah. Ya Allah, elokkan wajahnya dan langgengkan keelokannya itu. Kemudian faedah yang kedua, bahwa ternyata meskipun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, kita ini umatnya sampai akhir zaman ini masih berpeluang untuk mendapatkan doa beliau secara langsung. Doa yang memang beliau siapkan untuk diabadikan. Bagi siapa? Bagi umatnya ini yang memiliki kepedulian, memiliki respek, memiliki perhatian terhadap sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah besok subuh kita lanjutkan kembali masih tentang khatamun nubuwah. Kita akan masuk pada kesaksian dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung, yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkomentar tentang beliau, lau kanal imanu fis suraya, andai iman itu ada di bintang suraya, jauh sekali. Suraya ini nama salah satu bintang yang jauh. Nabi kita katakan, lau kanal imanu fis suraya, andaikan keimanan itu ada di bintang suraya, latanawaluhu rijalun min Faris, pasti laki-laki dari Persia ini akan mendapatkannya. Itu saking masyhur sekali kisah beliau di dalam mencari kebenaran itu, Salman Al-Farisi. InsyaAllah besok subuh kita uraikan hadis beliau yang berkaitan dengan khatamun nubuwah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.